Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, insyaallah untuk hari ini yaitu materi kita adalah tentang akidah ya. Nah, salah satunya yang akan kita bahas yaitu adalah tentang syirik. Nah, apa sih pengertian dari syirik itu dan apa contohnya? Nanti kita akan sama-sama belajar ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita di hari ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita langsung saja mulai materi kita di hari ini. Materinya pengertian syirik. Nah, jadi syirik itu secara bahasa artinya adalah menyekutukan atau menduakan. Sedangkan menurut istilah, syirik itu adalah membuat suatu tandingan kepada Allah yang ia bermohon, berharap dan takut kepadanya, seperti takut kepada Allah. Orang yang berbuat syirik itu dinamakan musyrik. Nah ya, jadi ternyata memang yang namanya syirik itu adalah menyekutukan atau menduakan Allah, dan juga mereka membuat tandingan kepada Allah. Nah, jadi bermohon berharapnya itu bukan hanya kepada Allah, tapi kepada benda-benda ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun macam-macam syirik, yang pertama adalah syirik khafi ya, atau syirik ini yaitu syirik yang tersembunyi. Nah, ya. Jadi syirik khafi itu ialah perbuatan syirik yang sifatnya samar. Nah, orang awam akan beranggapan perbuatan tersebut bukan bentuk syirik karena tidak nampak. Nah, ya, atau disamarkan atau samar ya. Padahal bila diperhatikan secara seksama, perbuatan tersebut jelas-jelas menyekutukan Allah. Nah, contohnya seseorang yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran lalu ia menempelkannya di dinding ya. Dia berkeyakinan dengan hatinya bahwa tulisan atau ayat-ayat Al-Quran itu dapat mengusir setan ya. Ya, tulisan ayat-ayat tadi yang dia tuliskan dia tempel dan itu diyakini sebagai mengusir setan. Nah, dia menyangka hal tersebut itu bukan syirik karena yang ditempel adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, bukan jampi-jampi dari mbah dukun. Nah, tapi ternyata inilah syirik khafi ya. Jadi contoh syirik khafi lainnya itu salah satunya adalah seseorang berkata, kalau tidak diobati oleh dokter, misalkan ya, ada orang yang sakit, kalau tidak diobati oleh dokter pasti tidak akan sembuh. Nah, atau kalau tidak dikasih obat ya, maka tidak akan sembuh. Nah ya, ataupun misalkan contoh lain, kalau tidak ku kasih tahu pasti kamu tidak akan tahu. Nah, ternyata ini adalah syirik yang tersembunyi. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya. Ketika kita sakit, kita berobat ke dokter itu dalam rangka ikhtiar ya sebetulnya. Ketika kita sembuh itu adalah dari Allah ya. Kesembuhan hanya dari Allah. Nah, kalaupun misalkan kita diobati sama dokter lalu sembuh, kita berkeyakinan bahwa dokter itu yang menyembuhkan, itulah syirik khafi ya, atau itu sudah salah sebetulnya ya. Jadi yang menyembuhkan bukan dokter tapi hanyalah Allah, sedangkan dokter hanyalah perantara ya, dan obat pun itu adalah perantara ya, ataupun ikhtiar kita untuk menjadi sembuh, seperti itu. Itu salah satunya. Jadi syirik khafi ini adalah syirik yang tersembunyi. Nah, seperti itu. Baik anak-anak semuanya, adapun yang kedua yaitu syirik jali. Nah, ini adalah syirik terang-terangan ya.
Nah, salah satunya syirik ini yaitu dilakukan secara terang-terangan ya. Contoh, orang musyrik itu tidak ragu dan tidak malu lagi ya untuk berlaku syirik. Dia memuja benda-benda atau semisalnya. Dia beranggapan bahwa benda-benda atau makhluk yang diyakininya itu memiliki kekuatan yang dapat membantunya ya, seperti contoh seperti misalkan seseorang membuat sesajen yang akan diberikan kepada makhluk halus. Ia berkeyakinan dengan memberikan sesajen itu maka keinginannya akan tercapai. Nah, ini ya sudah sangat terang-terangan. Maka dari itu ketika kita berniat untuk memberikan sesajen kepada makhluk halus, nah itu niatnya saja sudah salah, apalagi perbuatannya ya. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati ya. Nah, kita kalau ingin diberikan apapun maka kita minta kepada Allah ya, berdoa kepada Allah dengan cara kita berdoanya bersungguh-sungguh, lalu kita jalankan segala perintah-perintahnya ya. Jangan sampai kita ingin instan ya, ingin bisa sesuatu dengan instan. Caranya dengan cara yaitu menyembah hal selain Allah. Oh, nauzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu ya. Nah, inilah syirik yang terang-terangan. Adapun selain daripada itu ada syirik uluhiyah. Nah ya, ini adalah suatu bentuk syirik dengan menganggap bahwa terdapat Tuhan selain Allah yang harus disembah dan dijadikan Tuhan. Nah ya, syirik uluhiyah ini yaitu orangnya itu beranggapan bahwa keris, jin, pohon dan lain sebagainya harus disembah dan diagung-agungkan. Kalau meninggalkan ritual penyembahan pada yang dianggapnya sebagai Tuhan, dia akan merasa berdosa dan Tuhannya itu akan murka kepadanya. Nah, ini ya, hati-hati sekali. Nah, contoh perbuatan syirik uluhiyah ini yaitu menyembah kepada matahari ya, ataupun menyembah berhala, salib dan lain sebagainya. Nah, ini ya, di dalam agama Islam ini ada yang namanya syirik uluhiyah ya. Jangan sampai kita menganggap ada Tuhan selain Allah, apalagi kita mentuhankan benda-benda mati, benda-benda yang diciptakan oleh manusia lalu disembah lagi oleh manusia. Nah ya, ini hati-hati. Baik, nah selanjutnya adapun syirik rububiyah. Nah, syirik ini yaitu suatu bentuk syirik dengan menganggap bahwa terdapat Tuhan selain Allah yang maha mengurus makhluknya. Jadi orang yang berbuat syirik rububiyah ini meminta kepada yang diyakininya untuk diurus ya. Bentuk pengurusannya dengan cara meminta harta kekayaan, perlindungan, keselamatan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut tentu saja sudah merupakan bentuk syirik, karena hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan, rezeki dan lain sebagainya. Nah ya, dia contoh syirik rububiyah ini ialah dengan meminta-minta kepada ratu pantai selatan misalkan ya, atau kepada dukun-dukun dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Kita meyakini sesuatu, kita mengagungkan sesuatu yang menurut orang lain itu sakral, atau yang menurut orang lain itu menjadi satu keagungan ya, tapi bukan Allah. Nah ini hati-hati ya, contohnya seperti tadi. Nah maka dari itu kita harus menjaga diri kita, kita harus berhati-hati ya, karena syirik itu ada yang tersembunyi, ada yang terang-terangan ya, bahkan hal-hal yang lain. Maka dari itu kita harus yakini bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ya, seperti itu. Nah, jadi itulah macam-macam syirik. Hati-hati ya, kita harus menjaga diri kita agar tidak jatuh di dalam perbuatan syirik. Naudzubillahi min dzalik. Karena ternyata dosa yang tidak akan diampuni itu adalah dosa syirik ya, hati-hati. Nah baik anak-anak semuanya, itu saja barangkali untuk materi kita hari ini. Adapun tugas untuk kalian, nah ini perhatikan.
Nah, ini adalah tugas untuk kalian, silakan disimak. Nah, bagi kalian yang menggunakan HP melihat video ini, silakan di screenshot dulu. Nah ya, ada punya pakai laptop pun sama, silahkan di screenshot dulu. Dan nanti tolong dikerjakan ya tugasnya. Setelah selesai jangan lupa dikirimkan ke Bapak. Baik, itu saja barangkali untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kifratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.